Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tilawah Al-Quran yang membacakan surat Qaf atau surat 51 sampai 18 yang dibawakan oleh adik kita Arkam Abil Kusai, salah seorang santri Ma'at Tahfiz Quran Istiqomah Kota Balikpapan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari General Manager Pertamina Marketing Operational Region 6 Bapak Insinyur Faris Aziz dalam rangka tablik akbar malam ini. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan keluangan waktu, ringan langkah, nikmat iman, sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka satu kegiatan, khususnya nanti agenda tausiah dari Al-Mukarram. Sebelum masuk ke materi, tentunya saya perlu menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta, yang bersedia menyempatkan diri hadir pada malam ini di tengah-tengah kita. Selamat datang di bumi Kalimantan, Pak Ustadz, di Borneo Island, khususnya di kota Balikpapan. Yang kami hormati GM Refinery Unit 5, Pak Eman Salman, beserta seluruh jajaran Refinery Unit 5. Jadi di sini Refinery Unit 5, Pak Ustadz. Kalau di Palembang itu, di Pelaju itu Refinery Unit 3. Ini yang 5. Juga jajaran Marketing Operation Region, disingkat MOR 6. Tim manajemennya yang hadir di sini. Tentunya tak lupa kepada orang-orang tua kami, guru-guru kami, Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, adik-adik kami. Terima kasih kehadirannya, khususnya DKM Masjid dan pengurus Masjid Istiqomah ini. Masjid ini, Pak Ustadz, perlu sedikit saya sampaikan, adalah salah satu masjid kebanggaan warga Balikpapan. Masjid ini adalah satu dari puluhan masjid yang dibina dan dimiliki sebenarnya oleh Pertamina, khususnya Pertamina Refinery Unit 5, kilang Balikpapan, biasa teman-teman menyebutnya. Yang hadir di sini seperti saya sebutkan tadi, Pak Ustadz, adalah jajaran Pertamina, baik dari Refinery Unit 5 maupun Marketing Operation Region 6, dan tentunya masyarakat sekitar masjid, bapak-bapak dan ibu yang hadir hari ini. Saya mungkin mempersingkat waktu saja, sedikit saya ingin sampaikan kepada Ustadz bahwa besok 10 Desember 2014 tepat 57 tahun Pertamina eksis di bumi Indonesia ini. Jadi kami sebagai pekerja, istilahnya pekerja atau lebih tepat seringnya disebut di masyarakat umum adalah karyawan Pertamina, tentunya patut bersyukur telah diberi kesempatan bekerja, mengabdi di perusahaan ini, karena Pertamina ini adalah perusahaan negara. Jadi 100% sahamnya milik bangsa ini. Hanya sebagian, termasuk saya pribadi, diberi kesempatan untuk bekerja di sana. Dalam beberapa kesempatan sering kami berdiskusi bahwa kalau kita bekerja di Pertamina, yang mana sumbernya minyak atau crude itu adalah dari perut bumi, artinya kedekatan dengan ilahi itu kan mestinya kita bisa bersyukur, kita olah, lalu kita layani masyarakat dengan ikhlas, khususnya masyarakat yang menggunakan BBM subsidi. Saya kira kita dicatat amal ibadah kita, insya Allah, amin. Itu yang penting, karena kita beruntung apabila kita lakukan niat dan keikhlasan seperti itu. Nah, kesempatan ini Pak Ustadz, saya ingin mempersingkat saja. Mohon nanti pada waktunya Pak Ustadz bisa memberikan tausiah kepada kami, lalu mendoakan perusahaan Pertamina ini agar bisa tetap eksis, maju, karena
Pertamina sekarang bukan hanya BBM saja, jadi perusahaan berharap menjadi perusahaan energi kelas dunia. Jadi sudah tagline-nya adalah energi, karena ada konten gas juga, bukan hanya BBM, ada petrochemical juga. Jadi energi untuk bangsa ini. Pertamina bisa menjadi energize untuk bangsa Indonesia insya Allah. Mohon bisa didoain Pak Ustadz, khususnya kami yang bekerja di Pertamina, diberikan banyak perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak juga karyawan-karyawan atau pimpinan-pimpinan, pejabat dan lain-lain yang masih dicoba membuat kesalahan, kelalaian dan lain sebagainya. Godaan ini luar biasa Pak Ustadz, jadi mohon bisa nanti memimpin doa bersama kita supaya banyak kemudahan bagi kita semua, dan Pertamina ini memberikan banyak kemaslahatan buat masyarakat. Itulah kira-kira hakikatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruhnya yang hadir. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari General Manager PT Pertamina MOR 6, Bapak Insinyur Faris Aziz. Acara selanjutnya yaitu acara utama kita, yaitu Tabligh Akbar bersama Ustadz Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta, yang insya Allah disiarkan secara langsung melalui radio IDC Islamic Development Center 89,5 FM. Karena waktu sekarang sudah jam 9, insya Allah tausiah dilaksanakan selama kurang lebih 40 menit, untuk kemudian insya Allah acara selanjutnya adalah tanya jawab untuk memperdalam kajian kita tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz Ahmad Al-Habsyi kami persilahkan untuk mengisi, memberikan tausiahnya kepada kita semua pada malam ini. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama yang hadir malam ini di tengah-tengah kita. Maafkan saya yang banyak dosa ini kalau tidak bisa memuliakan satu persatu semua para pewaris-pewaris Nabi yang hadir mungkin di tengah-tengah kita. Izinkan saya memberikan penghormatan yang paling indah untuk para ulama yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan para guru-guru kita yang hadir, para ulama, para kiai, para ustadz, Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Tolong selalu diingat, kalau merayakan acara religi, sekalipun presiden ada di hadapan kita, jangan dulu kita memuliakannya sebelum kita melatih diri kita memberikan penghormatan terindah untuk para pelaku religi. Karena ulama lebih terhormat ketimbang para pejabat. Kalau presiden ini hari wafat, besok rebutan orang jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama yang wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang mampu menggantikannya. Maka sudah seharusnya setiap kali kita merayakan acara-acara religi, kita muliakan para guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap panitia, terkhusus untuk keluarga besar Pertamina, saudara saya, abang saya yang menjadi wasilah perjumpaan kita hari ini. Abang saya Bapak, ya itu maksudnya. Kenapa saya harus berterima kasih kepada beliau dan segenap jajaran Pertamina?
sebab tanpa wasilah beliau dan keluarga besar Pertamina, saya tidak terbayang untuk bisa silaturahim di sini. Agama mengajarkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka belum dianggap dirinya bersyukur kepada Allah. Izinkan saya kedua kalinya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pertamina, dan mudah-mudahan ucapan terima kasih ini selalu saya rangkai dengan doa. Mudah-mudahan Pertamina selalu jaya, selalu dalam keberkahan, dan dimudahkan apa yang dicita-citakan. Amin ya rabbal. Yang saya banggakan, saya cintai segenap para hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah masjid. Ya, itu maksudnya. Mudah-mudahan selalu istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa puluh menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Mohon selalu diingat, bukan berarti yang berbicara itu lebih pintar dari yang mendengar. Bukan berarti yang berada di depan lebih mulia dari yang ada di belakang. Karena saya yakin di antara yang hadir ini pasti ada orang-orang yang diberikan kemuliaan yang tidak saya miliki. Hadir di sini kita belajar bersama-sama. Kalau sudah duduk di rumah Allah, kita sama. Tidak ada istilah ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak ada lagi istilah ada yang mulia, ada yang hina. Tidak ada lagi istilah ada yang pintar, ada yang bodoh. Semua la haula wala quwa illa billah. Beberapa puluh menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Simak, dengerin, insya Allah singkat dan padat. Karena nanti di penghujung ceramah saya ada kuisnya. Kalau bisa jawab pertanyaan saya, nanti ada hadiah kenang-kenangan dari saya. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Berangkat haji bagi yang mampu. Yang paling penting amin dulu. Siapa tahu kalimat amin keluar dari lisan, berangkat dari hati, itu berbuah doa. Akhirnya ke depan Allah jadikan kita jadi golongan yang benar-benar mampu. Mampu secara materi, mampu secara nawaitu. Karena maaf, survei membuktikan banyak orang di luar sana punya duit tapi nggak punya niat. Sampai akhir hayat gak pernah haji, juga tidak pernah umroh. Uang punya, tapi uang tidak bisa memberikan kemuliaan buat dirinya di dunia. Kayaknya lebih jelas itu ya. Tes. Wah, kenapa gak dari tadi nih? Mikrofon kedua. Banyak orang punya niat, punya duit, tapi gak punya niat, tidak pernah haji dan umroh. Ada orang gak punya duit tapi punya nawaitu yang dahsyat. Tahun kemarin saya kagum, ada seorang pemulung bisa pergi haji, Bang. Pemulung. Kenapa begitu? Karena nawaitunya yang dahsyat. Akhirnya dia bisa pergi haji. Artinya kalau niatnya dahsyat, rezeki Allah hadirkan. Saya punya tetangga nggak punya duit tapi punya niat, tiap malam baca talbiyah, nangis-nangis manggil-manggil nama Allah, akhirnya bisa pergi haji juga, terbang ke Jeddah, nggak pakai duit Pak terbangnya, pakai tiket. Tapi tiket bukan dia yang beli, orang semua yang bayarin. Alhamdulillah. Where there is will, there is way. Do you understand? Allah, yes. Orang saya aja nggak ngerti. Bu, mau pergi haji? Mau umroh? Saya tawarkan dua pilihan. Mau pilih yang mana? Ada dua. Pilih ya. Yang pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan kedua, mau dipanggil Allah. Bingung. Saya ulangi. Dua-duanya Betty, beda-beda tipis, sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakan kalau dipanggil Allah jadi tamunya ada harapan pulang. Tapi kalau dipanggil Allah itu artinya benar-benar dipulangkan. Sekali lagi saya ulangi, mau dipanggil Allah jadi tamunya atau mau dipanggil Allah? Takut mati.
Guru saya pernah mengajarkan jangan mimpi bisa pergi ke rumah Allah kalau nggak pernah latihan di kampungmu, bertamu-tamu dulu ke rumah-rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid. Apa rumah Allah? Musola. Jangan mimpi mau dipanggil Allah jadi tamu pilihannya kalau dalam hari-harimu, lisanmu malas memanggil-manggil Allah. Makin sering manggil Allah, makin cepat Allah panggil kita jadi tamu-tamu pilihannya. Insya. Baik, yang nanti bisa jawab pertanyaan saya hadiahkan kenang-kenangan kecil. Jangan lihat harganya, tolong hargai karyanya. Buat apa orang ngasih kita yang besar kalau dia tidak ikhlas? Yang besar jadi kecil. Lebih baik orang ngasih kita yang kecil, kalau dia ikhlas yang kecil jadi besar. Yang bisa jawab pertanyaan saya hadiahkan buku Best of Bestseller karangan saya. Alhamdulillah, sedikit pun tidak menggunakan jaringan toko buku terbesar milik non-muslim. Saya membuktikan tanpa mereka, hanya lewat masjid, musola, rumah, kantor, tabligh akbar, setiap hari kita tembus dalam waktu yang singkat. Per hari ini hampir 200.000 buku sudah terjual. Dan karena ini best of bestseller, mohon doanya, bukunya sedang saya garap jadi film layar lebar religi pertama saya. Nanti tayangnya bulan Februari, syutingnya minggu depan di Palembang. Kalau ada yang berminat ingin main di film saya, sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Tiga tahun setengah saya menulis satu buku ini. Nulisnya 3 tahun setengah. Nulisnya sampai nangis-nangis. Saya nulis ini saya sedang menghina kebodohan saya dan mungkin kebodohan kita semuanya. 3 tahun setengah. Saya jamin kalau baca buku ini pasti nangis. Judulnya Ada Syurga di Rumahmu. Siapa syurga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat kata Nabi di bawah telapak kakinya. Tapi kenapa terkadang kita suka mencari yang jauh, lupa dengan yang dekat. Tiap malam mengangkat tangan, minta sama Allah, ya Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh dan soleha. Kita sendiri belum soleh, belum soleha di mata ayah ibu. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Ini kok jadi promosi nih. Dan mohon doanya, infak dari penjualan buku semuanya kita alokasikan untuk dakwah di jalan Allah. Dan salah satunya kita ingin berjuang sedang membangun satu pondok pesantren, Yayasan Yatim Du'afa Indonesia. Ada 10-20 hektar, gratis nanti anak yatim di sana, khusus bergerak di bidang tahfidz Al-Quran. Mohon doakan mimpi ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Ya Rabbal. Baik, yang bisa jawab dapat buku plus tanda tangan. 3 tahun setengah saya nulis ini. Dijamin tidak akan bisa beli buku ini di toko-toko bangunan. Nanti kalau sudah baca nangis Pak. Kemarin terbukti, saya lagi ceramah di satu daerah, itu yang hadir puluhan ribu jamaah, hidup semuanya. Tiba-tiba saya lihat ke belakang ada seorang preman, rambut gondrong, muka serem, badannya bertatu. Diam-diam ngedengerin tausiah saya. Saya terharu, saya panggil dia ke depan. Lalu saya hadiahkan buku ini. Subhanallah, belum dia baca, baru dia pegang, udah nangis-nangis itu preman. Saya tanya dia, kenapa abang nangis? Ternyata dia nangis karena nggak bisa baca rupanya. Siap kita mulai episode yang pertama. Baik, singkat, padat, insya Allah. Hari ini kita duduk di sini sama-sama dalam rangka mendoakan Pertamina yang hari ini memperingati hari jadi yang ke-57. Selamat, dan ucapan selamat ini saya rangkai dengan doa. Doa mudah-mudahan Pertamina
hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Hari esok harus lebih mulia dari hari ini. Karena mohon maaf lahir batin, mau jadi apa kita, itu ternyata setelah saya kaji Al-Quran, rumusnya kembali kepada diri kita sendiri. Percaya nggak sih, konsep perubahan nasib itu sudah Allah beberkan dalam Al-Quran. Mau jadi apa kamu, itu tergantung dirimu sendiri. Dan itu dicatatkan Allah dalam Al-Quran. Ayatnya, Bu, kedengaran? Subhanallah, disambut dengan hujan. Hujan itu sumber kehidupan, betul? Allah jadikan air itu semuanya jadi hidup. Mudah-mudahan ini pertanda hujan rahmat Pertamina makin diberkahi. Amin ya Rabbal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum melainkan kaum itu sendiri berjuang, berusaha, berjihad untuk merubah nasibnya. Ini yang saya maksud ayat untuk perubahan nasib. Mau jadi apa kita tergantung diri kita sendiri. Allah itu melihat, fasayarallahu amalakum. Kata Allah, aku melihat kalau dirimu mau berubah, maka yang Allah hadirkan adalah perubahan. Tes mikrofon ketiga. Maaf, Bu, kedengaran? Kalau nggak kedengaran nanti saya SMS. Jadi poin yang pertama, singkat saja, mau jadi apa kita tergantung siapa? Diri kita sendiri. Maaf, jangan mimpi mau jadi orang baik kalau sering duduk di tempat yang buruk. Jangan mimpi mau jadi orang mulia kalau sering bergaul dengan orang-orang yang hina. Jangan mimpi ibu mau jadi ahlu sunnah wal jamaah kalau nggak mau keluar dari ahlu ngerumpi wal jamaah. Bikin dosa ada grupnya. Jangan mimpi adik-adik mau hafal Quran kalau sering duduk dengan orang-orang yang gemar nyanyi. Al-makan bil makin, al-makan bil makin. Orang itu tergantung siapa lingkungannya. Kalau kepengen ngetop, duduk dengan orang yang ngetop. Kalau ingin sukses, bergaul dengan orang-orang yang sukses. Kalau ingin mulia, bersahabat dengan orang-orang yang mulia. Mau jadi apa kita tergantung lingkungan apa yang ada di sekeliling kita. Maka sekali lagi kita terima kasih kepada Pertamina yang sudah mengemas taklim indah ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk membuat kita bisa meraih kemuliaan di mata Allah. Alhamdulillah. Bu, saya punya keyakinan saya punya keyakinan apa yang sering Anda lihat, apa yang sering Anda dengar, itu membentuk karakter Anda ke depan jadi orang seperti apa. Percaya nggak dengan mutu ini? Saya kasih contoh. Apa yang sering Anda lihat, apa yang sering Anda dengar akan membentuk karakter sifat Anda jadi makhluk seperti apa. Contoh,
Kenapa para sahabat itu akhlaknya begitu indah? Karena sering melihat sosok basyaron la kal bashar, sosok manusia wujudnya Nabi Muhammad, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Sering lihat sesuatu yang baik, maka mereka condong kepada yang baik. Kenapa para sahabat itu ucapannya selalu bijaksana? Karena telinganya selalu mendengar sesuatu yang baik yang keluar dari orang yang baik. Siapa? Rasul kita. Maka saya percaya mau jadi apa orang itu tergantung apa yang sering dia lihat dan apa yang sering dia dengar. Contoh kedua, adik-adik tahu tukang pengurus kamar mayat? Rata-rata orang yang suka ngurusin kamar mayat, hasil survei saya, itu sifatnya jarang senyum. Rata-rata. Kenapa? Karena sering melihat mayit. Ada nggak di balik papan ini mayit yang cengar-cengir? Nggak ada kan? Tiap hari bergaul dengan mayat, tiap hari melihat sosok mayat, akhirnya kerekam jadi sifat. Kisah nyata yang ketiga, saya punya teman di Palembang, orangnya nggak pernah senyum, cemberut aja lihat orang, cemberut aja. Setelah bertahun-tahun saya nggak ketemu, lalu Allah pertemukan saya kaget lihat perubahan sikapnya yang begitu drastis. Dari cemberut menjadi orang yang murah senyum. Saking murahnya nggak ada orang senyum-senyum. Saya tanya dia, Mas bro, dulu kamu ini sifatnya cemberut banget, nggak ada orang yang mau deketin. Sekarang kamu ramah, murah senyum. Apa dia bilang? Alhamdulillah, saya sudah dapat pekerjaan. Oh, alhamdulillah. Kerja di mana? Rumah sakit jiwa. Tiap hari ngelihat orang gila ketawa, akhirnya kebawa jadi sifat. Sekarang suka senyum sendiri, Pak. Itu yang saya bilang, mau jadi apa orang tergantung apa yang sering dia lihat dan apa yang sering dia dengar. Maka kalau ingin jadi baik, lihatlah orang-orang yang baik. Kalau ingin jadi mulia, seringlah mendengar sesuatu yang mulia. Maka insya Allah nasib kita ke depan akan mendapatkan perubahan dari Allah Subhanahu. Singkat, padat. Episode kedua. Ceramah nggak usah bertele-tele, yang penting intinya. Buat apa ceramah panjang lebar? Karena menurut saya panjang kali lebar sama dengan luas. Yang kedua, izinkan saya dan mengajak semuanya untuk mendoakan Pertamina di hari ultah yang ke-57 ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, mulai dari sekarang tolong mindsetnya dirubah. Kalau Anda sebagai pedagang, jangan lagi berharap untung, tapi coba berharap keberkahan. Karena mohon maaf, selama ini yang kita cari cuma untung, tapi kita nggak pernah mengharap namanya berkah. Padahal kunci semuanya itu adalah terletak di kata-kata barokah. Saya sangat percaya kata barokah itu memiliki sumber kekuatan yang sangat dahsyat. Saya beberkan di antaranya. Yang namanya barokah itu bisa membuat yang jauh terasa dekat. Coba Anda kaji ayat yang menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Di sana ada kata barokah Allah tempelkan. Yang tadinya perjalanan gak masuk akal, jangankan tembus ke langit, itu perjalanan dari Mekah ke Palestina, itu kalau naik unta bisa 40 hari. Itu naik unta, nggak tahu kalau naik odong-odong. Tapi lihat, perjalanan itu hanya Allah persembahkan, tidak hanya dari Mekah Palestina, tapi bisa naik ke langit, mundar-mandir turun, hanya kata lailan saja. Kenapa lailan? Kuncinya adalah alladzi barokna haulahu, karena aku, kata Allah, memberikan keberkahan di sekelilingnya. Jadi barokah itu bisa membuat yang jauh
terasa dekat. Yang kedua, betapa pentingnya barokah, bisa membuat yang berat itu terasa ringan. Apalagi sebagai pekerja, kerjanya berat di tengah hutan, tapi kalau kerjanya mengharap barokah, yang berat terasa ringan. Pak, barokah itu bisa membuat yang mahal terbilang murah. Barokah itu bisa membuat yang sulit menjadi mudah. Maka mulai hari ini konsepnya, kalau Pertamina kepengen ke depan lebih sejahtera, pastikan betul yang pertama, jangan minta untung, tapi coba cari keberkahan. Buat apa untung banyak kalau nggak berkah? Lebih baik untung sedikit tapi berkah. Karena berkah itu definisinya ziyadatun fil khair. Kalau ada untung walaupun sedikit tapi berkah, yang sedikit bisa berkembang dan bisa menjadi lebih banyak. Betul? Makanya saya nggak ngotot-ngotot cari uang. Nggak ngotot-ngotot. Kalau dikasih saya ambil. Tapi kalau nggak dikasih, nggak apa-apa, saya tungguin. Jadi mulai sekarang ibu ingat, kalau berdoa jangan minta banyak duit, tapi minta banyak berkah. Umur jangan cuma minta dipanjangkan, tapi minta keberkahan. Buat apa umur panjang tapi nggak ada barokah? Udah tua bangka, nggak mati-mati tapi masih main layang-layangan. Itu namanya makin tua makin jadi-jadian. Lebih baik makin tua makin jadi daripada makin tua keladi, maksudnya. Makin tua makin jadi dekat dengan Allah, makin jadi akrab dengan Rasul, makin jadi bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan jadi orang makin tua makin jadi-jadian. Itu umurnya nggak ada berkah. Lebih baik kita umur singkat tapi berkah. Contoh, Al-Imam Al-Ghazali umurnya cuma 55 tahun, tapi Allah isi keberkahan dalam hidupnya. Di usia yang hanya 55 tahun, dia bisa mengarang 500 judul kitab, semuanya bermanfaat, dipakai sampai hari kiamat. Berapa banyak keberkahan akan terus mengalir bagi dirinya, betul? Jadi intinya hidup itu mintalah barokah dari Allah Subhanahu. Bu, saya pernah diundang satu saat di Kalimantan Selatan. Yang ngundang saya ini orang paling kaya di sana, Pak. Penghasilan dia tiap bulan 60 miliar. Usahanya apa? Punya batu bara. Bayangkan, baru punya batu bara saja sudah sekaya begitu, belum punya batu nisan. Tiap tahun pergi haji bisa VVVIP. Tiap bulan umroh mampu. Ngeberangkatin orang, luar biasa ratusan. Beli apapun bisa. Tapi satu saat dia pernah nangis di pundak saya, aduh Ustaz, jangan-jangan masih belum sempurna keberkahannya Ustaz. Kenapa? Saya punya uang banyak tapi nggak bisa makan enak. Lah kenapa? Tetangga saya gajinya sebulan 6 juta, bisa makan apapun yang dia inginkan. Saya 60 miliar loh Ustaz, tiap bangun tidur makan bubur sama obat. Bubur obat. Lah kenapa Bang? Semua penyakit berjamaah di perut saya. Kira-kira enak gak begini? Punya duit banyak tapi gak bisa menikmati, gak ada keberkahan, tersiksa. Lebih baik punya uang sedikit tapi sehat walafiat, berkah. Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang mindsetnya ketika jadi pedagang, jadi pengusaha, jangan cuma minta untung sama Allah, tapi coba minta barokah. Singkat, padat, episode ketiga. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Saya baru pertama kali ini ceramah duduk. Biasanya saya nggak suka yang formil Pak. Saya nggak suka yang formalitas. Makin formal suatu acara makin menciptakan jarak antara kita. Ini keluar dari mana nih anak? Biasa makhluk halus. Halus perasaannya. Bu, ini bukan kebetulan. Saya hadir di Pertamina ini bukan kebetulan. Baru berapa hari di kontak.
Nggak nyangka loh, ada yang 3 bulan mesen jadwalnya nggak masuk. Pertamina baru 2 hari ngontek goal. Karena kebetulan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, harusnya hari ini tanggal 1 Desember sampai tanggal 20 saya memang mengosongkan jadwal karena syuting film. Ternyata Allah punya rencana lain, syutingnya mundur. Jadi jadwalnya kosong. Masuk Pertamina. Percaya nggak, dalam Islam itu tidak ada kata kebetulan. Jadi salah besar kalau Anda ketemu teman bilang, "Hei, kebetulan kita ketemu." Hello. Mana ada istilah kebetulan? Yang ada adalah ketentuan. Kita ini hanya menjalani apa yang sudah terjadi, itu bagian dari ketentuan Allah. Tadi ada makhluk kecil lewat, itu pun ketentuan dari Allah. Betul nggak? Ketentuan dari Allah. Alhamdulillah. Baik, episode yang ketiga. Kalau tadi kita bicara soal barokah, pertinyi ini dari mana kita bisa mendapatkan keberkahan? Dalam Quran ada jawabannya. Jangan mimpi barokah mau datang kepada kita kalau kita tidak mau menjalin kedekatan kepada yang memberi sumber keberkahan. Lihat Al-Quran, rahasia untuk mendatangkan keberkahan itu adalah amanu wattaqau. Maka Pertamina ke depan kalau ingin dapat berkah, kata kuncinya adalah kembali kepada Al-Quran. Saya bacakan ayatnya. Walau anna ahlal qura, simak ya, ada kata barokahnya enggak? Amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Ada kata barokah? Kalau seandainya, kata Allah, ada penduduk di muka bumi ini termasuk Balikpapan, di Balikpapan aja diingetin loh, Bu. Di Balikpapan, apalagi sampai di Palu. Saya sebenarnya ada 2 kota yang saya agak takut kalau pergi ke sana. 1 Balikpapan, 2 Palu, Pak. Di Balikpapan dan di Palu. Kalau seandainya, kata Allah, ada 1 penduduk di muka bumi ini, mereka mau amanu, beriman, mereka mau wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Pasti, kata Allah, ada lam taukid di sana. Lam taukid. Pasti, kata Allah, kami akan bukakan buat mereka keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Makanya maaf, kalau bicara keberkahan dari bumi itu berarti Pertamina. Minyak di mana? Di bumi, betul? Yang punya minyak siapa? Maka baik-baiklah sama yang punya minyak, biar minyaknya ngalir terus. Baik-baiklah sama yang punya angin, biar anginnya datangnya sepoi-sepoi. Baik-baiklah sama yang punya hujan, biar datangnya nggak bikin banjir. Baik-baiklah yang punya sama yang punya gunung, biar meletusnya pelan-pelan. Kita ini cuma numpang di dunia ini, Pak. Yang punya Allah. Maaf, Bu, Ibu numpang di rumah saya, Ibu berbuat semenah-menahnya, kira-kira yang punya rumah marah nggak? Marah. Lah kalau yang punya bumi ini Allah, kita dikasih numpang gratis lagi loh, nggak pakai iuran. Ibu, kalau Allah marah diminta iuran kita oksigen aja nggak ada yang sanggup bayar loh, Bu. Betul nggak? Ini dikasih gratis, nggak tahu diri, nggak mau beriman, nggak mau bertakwa. Apa nggak geram Allah jadinya dengan Indonesia ini? Makanya saya sedang menulis sebuah buku yang berikutnya. Judulnya itu Ada Apa Dengan Indonesia? Ada-ada saja. Di buku itu saya menyebut salah satu faktor penyebab datangnya tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, karena ada kesalahan yang terjadi. Apa itu? Krisis rasa syukur kepada Allah. Orang yang bersyukur berarti orang yang punya iman dan takwa, betul? Karena ciri-ciri orang yang beriman adalah selalu pandai mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Karena kita kufur, akhirnya Allah balik, negeri yang makmur berubah menjadi negeri yang selalu dihantui dengan bencana. Allah murka.
Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Alhamdulillah, ketentuan Allah, hadir bersama saya ada Ustadz Sultan. Beliau ini, saya mendapatkan beliau ini di sebuah kota kecil. Ketika saya tablik akbar di sana, kotanya kecil tapi badannya besar. Punya talenta, suaranya merdu, hafiz Quran, suaranya merdu. Subhanallah, saya tarik ke Jakarta, bantu saya megang Al-Habsyi multimedianya. Beliau punya talenta bisa mengarang lagu-lagu religi, kemudian suaranya merdu, qori lagi, dan saya suka orang-orang yang kreatif. Kita manfaatkan kehadiran beliau untuk membacakan beberapa ayat dari kalamullah. Silakan Ustaz Sultan. Kalau masuk surga itu ngajak-ngajak orang, jangan sendirian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, itu teknik biar saya bisa punya kesempatan minum. Baik, luar biasa. Barakallahu lakum. Bu, Indonesia dapat bencana musibah, salah satu faktornya krisis rasa syukur. Maaf kalau saya beberkan, kurang baik apa Allah dengan Indonesia. Kurang ajar emang kita ini. Saya kasih contoh. Ibu tahu nggak, bicara nikmat tersirat yang ada di laut, ikan kita Indonesia itu terbanyak sedunia. Saya kagum Pak, ketika saya tablik akbar di Wakatobi, itu ternyata survei dari Jepang, itu Wakatobi termasuk laut yang terindah. Dari pinggiran laut itu sudah kedalamannya langsung 6 kilo. Ibu kalau mau cari laut yang dalamnya 6 kilo, itu di tempat lain harus ke tengah. Tapi di Wakatobi pinggirannya sudah 6 kilo. Maka hasil penelitian, Wakatobi itu adalah menjadi tempat di mana seluruh ikan yang ada di dunia ini bulan madunya ke sana. Bulan madunya di laut Wakatobi. Lautnya ada di mana? Wilayah Indonesia. Kemarin saya tablik akbar Pak, di kota lain di Indonesia, saya lupa namanya, ternyata lautnya itu tempat di mana ikan-ikannya berliburan. Rame di sana. Makanya coba lihat, kurang hebat apa Indonesia ini Pak? Sebenarnya Pak, untuk membeli peralatan laut perang itu nggak perlu pakai APBN. Kalau pemimpin kita cerdas, cukup mengolah hasil laut, itu dahsyatnya luar biasa.
Thailand nyolong ikan di Indonesia, Vietnam, bahkan Jepang nyolong ikan di Indonesia. Jepang itu kalau bawa kapal nyolong ikan nggak tanggung-tanggung Pak, kapalnya gedenya luar biasa, dalamnya sudah ada pabrik. Dia sedot ikan kita dari pintu depan kapal, keluar ke belakang sudah jadi sarden. Hebat loh Pak. Malaysia ngiler dengan ikan Indonesia. Wah, semua orang-orang tetangga jiran kita nyuri ikan di Indonesia. Makanya kemarin saya menyambut baik, berani Indonesia ngebakar kapal orang yang nyolong. Ini luar biasa, tindakan yang tegas, berani, biar ada efek jerah. Karena kalau kita masuk ke daerah orang, itu nggak ada kata maaf, langsung ditenggelamkan, bahkan dibakar, betul nggak? Bu, ada orang Madura nangkep ikan, bawa alat tradisional, dia merasa itu masih di laut Indonesia, tiba-tiba ditangkap sama Malaysia, padahal masih di wilayah Indonesia. Malaysia ngaku-ngaku, sampean nyuri ikan kami ya Malaysia. Orang Madura ngeles, maaf, saya bukan nyuri ikan Malaysia, saya lagi nguber ikan Sumenep. Saking banyaknya ikan kita main ke laut orang loh. Jadi begitu dahsyat. Alhamdulillah. Maaf, bicara soal tanah, negara kita ini suburnya luar biasa. Apa sih yang nggak tumbuh ditanam di Indonesia? Kebetulan hadir di tengah-tengah saya aja orang Arab baru datang, Syekh Nasir. Ini baru nyampe dari Surabaya, dari Mekah, hadir ke sini. Beliau ini anaknya direktur Telkomsel Saudi Arabia. Kalau bahasa kita Telkomsel, sana kartu khusus. Arab itu, maaf Bu, orang Arab kalau main ke Indonesia itu saking kagumnya lihat tanah kita yang begitu subur. Dia main ke daerah Bogor geleng kepala. Dia pulang ke Arab, dia cerita, Indonesia kuais, Indonesia kuais, Indonesia dahsyat, subur, tongkat ditanam jadi pohon. Padahal yang dia lihat singkong. Ini jangan sampai dia dengar nih Pak. Dia lihat orang kita nancepin singkong, dia bilang tongkat jadi pohon. Heboh. Nggak kayak kami Arab, pohon ditanam jadi tongkat. Saking gersangnya Pak. Nanti silakan tanya sama saudara saya ini. Itu di Arab sana Pak, kalau mau lihat orang kaya bukan yang banyak mobilnya, tapi yang banyak pohon di rumahnya. Karena menghidupi satu pohon di Arab sana biayanya lebih besar dari ngidupin anaknya sendiri. Ngidupin manusia, biaya airnya lebih mahal. Makanya begitu orang Arab main ke Bogor, heran dia, orang kaya semua Indonesia, pohonnya gede-gede. Lihat, maaf Pak, saya pernah diundang ke Chevron. Itu perusahaan punya Amerika. Devisa terbesar Amerika itu dari Chevron. Tahu Amerika itu kaya raya dari mana? Nari duitnya di Indonesia. Tahu total Mahakam 40 tahun sudah kontrak. Kalau saya jadi presiden saya putusin, nggak usah dikasih kesempatan lagi, mendingan kasihin Pertamina. Setuju nggak? Iya. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Bu, 40 tahun kontribusinya buat negara apa? Yang diambil punya rakyat. Betul? Kalau pemerintah nggak tegas, nggak akan makmur rakyat ini. Coba bayangkan, mestinya yang jadi presiden malu. Masa orang numpang cari makan di negeri kita bisa kaya, lalu bisa memperkaya rakyat negerinya. Masa kita yang punya negeri yang kaya nggak mampu memperkaya rakyatnya? Ini PR besar buat para pemimpin. Betul nggak? Ibu tahu di Malaysia, orang kaya di Malaysia itu juragan sawit. Nanam sawitnya di mana? Pekanbaru sana Mas. Pekanbaru itu kan wilayah Indonesia. Masa kita yang punya lahan, orang cuma numpang sebentar bisa kaya, masa kita yang punya lahan gak bisa memperkaya diri kita sendiri? Betul? Maka kita doakan pemimpin kita ini ke depan, mudah-mudahan berani tegas mengambil sebuah kesimpulan, benar-benar untuk limas halatil jami, membahagiakan rakyatnya, termasuk kasus Mahakam. Bila perlu stop, gak usah dilanjutin kontrak, lebih baik oper ke Pertamina. Setuju? Amin ya Rabbal. Bu, Indonesia kaya, kurang baik apa Allah? Cuma satu, kita ini kurang pandai bersyukur. Di dalam Al-Quran Allah pernah memberikan sindiran. Kata Allah, ada satu negeri yang tadinya makmur, gemah roh, apa itu kalau bahasa Jawanya?
gemah rifah lo jenawi toto tentrem kertora harjo, tapi fakafarat bi an umillah, satu saja kesalahan dia kepada Allah, kufur, Allah balik negeri yang makmur menjadi negeri yang dihantui dengan rasa takut dan kelaparan. Itu sindiran buat Indonesia. Maka ke depan buat Pertamina dan buat kita semuanya, kalau ingin dapat keberkahan, amanu wattakau, biar yang turun dari langit berkah, gak bikin banjir, yang keluar dari bumi bukan kayak lumpur lapindo. Keluar dari langit bawa berkah, keluar dari bumi bawa manfaat. Kuncinya iman, takwa, dan orang yang beriman ciri-cirinya selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Yang terakhir, jangan mimpi apa yang sudah Allah berikan kepada kita akan terus bertambah kalau kita hanya menerima tapi malas memberi. Dalam sehari-hari ada istilah yang lazim kita ucapkan tapi jarang kita amalkan. Saya kasih contoh, terima kasih. Kalimat ini selalu kita ucapkan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Cuma just only, cuma diomongin saja tapi nggak diamalkan. Terimanya sering, kasihnya jarang. Benar nggak? Padahal itu dua kata yang selalu bersanding. Terima kasih, maksudnya kalau sudah terima, ya kasih. Jangan mimpi mau ditambah Allah kalau malas memberi. Manja abil hasana falahu asyru amsalihha. Satu yang kamu berikan untuk Allah, 10 Allah beri buat kamu. Maka saya menyambut baik ide beliau ini sebagai JM. Ini luar biasa, JM yang soleh ini. Syukur nggak bikin dangdutan, bikin pengajian. Banyak orang salah memaknai rasa syukur, Pak. Ditanya hari ulang tahun, tapi ngundang orang banyak memfasilitasi maksiat. Kebayang nggak semua orang yang hadir itu dibikin berdosa, lalu ketika dia pulang yang menciptakan, memfasilitasi, jadi sponsor, terus menerus dapat dosa dari semua orang yang hadir. Kalau begini lihat, yang hadir dapat pahala, pulang dari sini dapat pahala, yang memfasilitasi dapat pahala tanpa mengurangi pahala bagi orang-orang yang sudah mendapatkannya. Ini namanya syukur yang benar. Kalau yang lain itu bukan syukur. Kalau mengarah kepada maksiat bukan syukur, namanya kufur. Pantes kalau Allah mau bikin kesel kita. 1 bulan yang lalu saya diundang ke Bunyu, Bang. Yang undang Pertamina. 8 titik bor Pertamina, 7-nya gagal. 1 titik bor itu harganya ratusan miliar. Tinggal berharap titik terakhir, titik ke-8, 7 titik gagal. Begitu disurvei pakai alat buatan manusia canggih, itu minyaknya banyak. Begitu dibor, hilang. Yang punya Allah, baik-baik dulu sama yang punya. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu bantu agamaku, kata Allah, aku pasti bantu kamu. Kalau kepengen dapat bantuan apapun dari Allah, dekatkan diri kepada Allah, pasti Allah bantu. Sekarang tinggal 1 lagi titik harapan. Saya diundang untuk zikir tablik akbar. Saya bilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul? Bu, saya punya teman Bupati Rohul. Rohul itu kota yang kecil, kabupaten dari daerah Riau. Gersang, tidak ada hasil bumi tadinya. Tapi karena bupatinya berani mengamalkan intan surullah yansurkum, kalau kamu bantu agamaku, aku bantu kamu. Terobosan dia yang paling dahsyat apa? Dia bikin gaji imam masjid 15 juta sebulan. Belum ada pejabat yang berani, Pak, mati-matian untuk urusan agama. Istiqlal itu saja gajinya kecil imamnya, Pak. Masa ngurusi rumah Allah gajinya kecil, ngurusi rumah pejabat dihargai banyak? Gimana Allah nggak marah kalau urusan agama Allah dianggap murah, enteng? Bener nggak, Bu? Imamnya dikasih belasan juta, imam serapnya pun gede, muadzinnya luar biasa. Kemudian bupatinya ngantornya di masjid. Kalau mau ketemu kontrak ke masjid, sholat dulu berjamaah baru tanda tangan. Semua karyawannya diwajibkan untuk sholat 5 waktu di masjid. Senin Kemis bupatinya puasa,
sahurnya bareng-bareng dengan warga, bukanya pun bareng-bareng dengan warga. Itu masjidnya nuansanya kayak nuansa Masjidil Haram Pak, dibikin Islamic Center, megah luar biasa. Imamnya pun macam-macam. Kalau maghrib gaya Sudes, isya gaya imam ini. Imamnya, waduh, saya sholat di sana terasa kayak di Masjidil Haram. Luar biasa, sahur sama-sama Senin Kemis. Karena dia mengamalkan apa yang diajarkan Allah dalam Quran, akhirnya keluar Pak hasil bumi, gas, minyak berlimpah. Sekarang rebutan jadinya Pak daerah sana. Keluar dengan sendirinya. Yang tadinya gersang, tidak ada hasil bumi, keluar dengan sendirinya. Kenapa? Intan surullah yansurkum. Kalau kamu bantu agamaku, aku bantu kamu. Tuh, itu rahasianya. Jadi jangan mimpi sesuatu yang kita hasilkan terus bertambah kalau kita malas memberi di jalan Allah. Saya tutup pengajian ini dengan sebuah kisah nyata. Dan mudah-mudahan kisah ini memberikan sebuah semangat untuk kita berani berkorban di jalan Allah. Bu, saya punya teman orang kampung, wong deso, wong katro, tamatannya hanya SD ijazahnya. Dia pergi dari kampung mau cari kerja ke Jakarta. Nyampe di Jakarta hanya modal ijazah SD, diterima jadi pelayan di salah satu toko swalayan. Gajinya sebulan 500.000 saja. 1 bulan dia bekerja, dapat gaji pertama, langsung Allah uji kecerdasan spiritualnya, Allah tes kecerdasan sosialnya. Di saat baru dapat gaji pagi hari, Allah sudah hadirkan di tempat dia bekerja ada seorang nenek tua sedang menangis, butuh bantuan dengan bosnya. Bosnya yang punya toko kaya raya bukan ngebantu, malah nyaci, ngusir ini nenek keluar dari toko. Dia yang seorang pelayan dari desa, wong katro, gaji 500.000, baru tadi pagi dia pegang uangnya, nggak pernah mimpi megang uang sebanyak ini. Allah hadirkan ujian Pak. Terbayang wajah ibunya di kampung. Akhirnya dia kejar itu nenek sampai ke depan toko. Nek, maaf, tadi saya dengar nenek mau butuh bantuan dengan majikan saya. Iya nak. Dikasih nggak nek? Boro-boro nak malah dicaci. Kalau begitu boleh nggak saya latihan menggantikan posisi majikan saya, biarkan saya yang memberi nenek. Emang kamu punya duit? Alhamdulillah tadi pagi saya dapat rezeki 500.000. Saya masih bujang, belum butuh-butuh amat. Ini buat nenek, mudah-mudahan berkah. Tolong diingat, yang namanya ujian teorinya selalu datang di saat tidak siap. Buktikan. Ujian itu Allah hadirkan bagi kita dalam hidup selalu dalam kondisi tidak siap. Kalau siap namanya bukan ujian, nyontek. Pak, lagi ngantuk, ada yang bertamu. Kadang-kadang suka begitu kan. Lagi nggak punya duit, ada aja yang mau kasbon. Lagi sakit gigi, banyak yang mau curhat. Betul? Lagi sakitnya di sini, ada yang mau butuh bantuan. Ujian selalu datang di saat tidak siap, tapi disitulah karena Allah ingin melihat mana yang bisa menjadi manusia pilihan. Singkat cerita Pak, 500.000 ini gaji pertama, gak pikir panjang dia kasih. Bu, ambil buat ibu. Doakan saya, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Ibu tadi ngangkat tangan Pak, mendoakan lelaki muda ini. Tolong digarisbawahi, kita nggak tahu doa itu keluar dari lisan siapa yang diijabah oleh Allah. Mungkin dari orang miskin di depan kita, tapi dia nilainya kaya di mata Allah. Mungkin dari sosok yang kecil di mata kita, besar kedudukannya di hadapan Allah. Maka jangan malas-malas meminta doa kepada orang. Jangan merasa mulia, malas meminta doa kepada orang yang kecil. Rasulullah itu nggak sungkan-sungkan minta doa sama orang yang lebih kecil, anak-anak, betul nggak? Bu, bahkan Rasul seorang nabi pernah menyuruh sahabat untuk mencari Uwais Al-Qarni, minta doanya. Ini yang nyuruh Nabi, nyuruh Umar dan Ali kalau ketemu Uwais minta doanya, karena doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya jangan malas-malas
meminta doa kepada orang-orang yang mungkin lebih mulia dari kita. Singkat cerita Pak, baru sebentar berdoa, nenek tadi berbalik badan, berjalan. Hitungan menit, Allah putar ulang siarannya. Tadi dia bantu orang, akhirnya dia dibantu orang. Dia baru memalikan badan mau masuk ke tokonya, tiba-tiba di depan tokonya itu ada sebuah mobil Mercy, mesin sedang menyala, di dalamnya ada pengusaha kaya raya sedang janjian dengan mitra bisnisnya. Mitranya telah datang. Orang kaya tadi nunggu di dalam mobil, seolah-olah dia mendapatkan tontonan gratis tentang potret kehidupan. Ada orang kaya miskin hatinya, ada orang miskin kaya hatinya. Orang kaya itu bukan yang banyak duit Pak, orang kaya itu yang kaya hatinya. Bu, orang kaya tadi keluar dari mobil Mercy, dia panggil anak tadi. Kalau tadi anak tadi manggil nenek, sekarang dia yang dipanggil orang. Nak, kesini kamu nak. Pak, maaf saya Pak. Iya kamu. Saya salah apa Pak? Kamu nggak salah, kamu hebat nak, kamu luar biasa. Memang saya biasa di luar Pak. Saya sudah lihat semuanya dari dalam mobil nak. Lihat apa Pak? Ini tamparan dari Allah buat saya nak. Tamparan apa Pak? Saya orang kaya, belum tentu semulia kamu hatinya. Kamu cuma pelayan, tapi hebat bisa memberi. Hebat kamu nak. Nak, saya nggak ada niat nongkrong di sini nak. Saya bukan anak tongkrongan nak. Saya itu janjian dengan teman bisnis. Kemarin saya baru memecat biro keuangan saya yang korupsi. Posisi itu kosong. Saya mau ngasih teman lama saya, ditungguin dia nggak datang-datang. Kalau begitu saya sudah menemukan calon penggantinya. Alhamdulillah Pak. Siapa Pak? Kamu insya Allah nak. Pak, maaf, saya kan udah kerja di sini. Emang kamu digaji berapa di sini? 500.000. Orang sebaik kamu hatinya dinilai 500.000. Kebangetan majikan kamu itu. Kamu berhenti kerja dengan saya, duduk di biro keuangan, saya naikkan kamu 1 juta. Maaf Pak. Berapa tadi Pak? 1 juta. Maaf. Ibu saya mengajarkan kepada saya, kerja jangan dipikir uang, tapi cari berkah. Saya nggak pernah ngarep uang Pak, saya ngarep akhirat. Waduh, jarang ada karyawan kayak kamu ini nak. Kebanyakan karyawan belum kerja udah minta gaji. Sekarang kan banyak begitu kan. Begitu ditanya interview, mau gaji berapa kamu Pak? Udah nanyain gaji, padahal belum ada bukti. Itu orang yang nggak tahu diri kadang-kadang. Betul nggak? Nak, kerja dengan saya nak. Nggak bisa Pak, saya sedang kerja di sini. 2 juta saya naikin gajimu, asal ikut saya. 2 juta. Maaf Pak, saya belum merasa memberikan untung dengan majikan yang sekarang. Maafkan saya Pak. Nak, jarang ada karyawan mikirin majikan. Biasanya majikan dibikin puyeng sama karyawan. Kamu ini makin mahal nilainya nak. Nak, kerja dengan saya 3 juta saya naikin nak. 3 juta, pikirin nak. Maaf Pak, jangan paksa saya. Makin tinggi pohon, pasti makin kenceng anginnya Pak. Makin banyak megang duit, pasti makin banyak godaannya Pak. Pak, saya belum siap Pak. 3 juta nak, jangan paksa saya. 4 juta saya naikin nak. Pak, saya ini ijazahnya SD, nggak pantas saya duduk jadi biro keuangan. Saya tahu diri loh Pak, saya ini cocoknya jadi pelayan. Aduh nak, jarang banget yang tahu diri kayak kamu ini nak. Nak, 4 juta loh nak. Nggak mau Pak. 4 juta, nggak bisa. 5 juta. Kapan saya mulai kerja Pak? Ini kisah nyata, tapi sedikit saya bikin bumbu-bumbunya biar lebih enak. Tapi intinya begini Pak, kesimpulannya, tahu nggak Dek, kenapa dia jadi mahal? Dari 500.000 jadi 5 juta. Pertama, rahasianya tawadu. Merendah jadi mahal. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang suka merendah dibikin naik mahal sama Allah dirinya. Tapi siapa yang sombong, murah nilainya di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa 500.000 bulan depan jadi 5 juta? Man ja'a bil hasana falahu asyru amthaliha. 1, kamu berani beri untuk Allah, 10 Allah ganti buat dirimu. Jadi ternyata konsep untuk mendatangkan keberkahan jangan cuma terima tapi nggak pernah kasih. Padukan 2 kata itu menjadi sumber motivasi. Terima, kasih. Kalau sudah terima, jangan malas untuk mengasih.
Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Saya manusia yang bodoh, yang miskin ilmu, miskin akhlak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat diri saya dan semuanya. Bu, sebelum saya tutup, izinkan saya menjelaskan secara singkat kenapa saya menulis buku ini. 4 tahun yang lalu kalau tidak salah saya diundang ceramah di sebuah kota kecil. Namanya Muara Tebu. Kotanya kecil banget kalau dilihat dari peta. Di sana saya nangis, Pak. Ada kejadian seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Hampir mirip dengan kasus Marsyanda, ibu sendiri mau dipenjarakan. Hampir mirip dengan kasus nenek Aminah, anak sendiri meminta ganti rugi 1 miliar. Hampir mirip dengan kasus kemarin di Jember, anak 12 tahun laki-laki mukulin ibu kandungnya hanya karena ibunya telat memberikan makanan. Lalu nggak cukup itu, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Hampir mirip dengan kejadian di Lamongan, seorang anak laki-laki menyembelih ibu kandungnya sendiri. Melihat semua kejadian-kejadian ini saya jadi mikir, jangan-jangan kiamat sudah dekat. Karena kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat akan lahir anak-anak menjadi majikan bagi ayah ibunya. Singkat cerita, tidak sedikit anak durhaka dengan orang tuanya. Pulang dari kota itu, di atas pesawat saya nggak bisa tidur. Saya coret-coret sebuah kertas, saya maki-maki kebodohan saya hina diri saya. Tanpa disadari, petunjuk dari Allah, saya menemukan sebuah nama yang indah. Nama itu adalah ada syurga di rumahmu. Siapa syurga kita? Ayah ibu. Lebih dekat ada di mana? Di bawah telapak kakinya. Tapi kenapa kita selalu mencari yang jauh, lupa dengan yang dekat? Saya kasih contoh. Tamat kuliah, Anda nangis-nangis menghadap ayah ibu. Ayah, umi doain biar Anda dapat pekerjaan. Begitu udah dapat kerja, 1 bulan gaji pertama kamu dapat, siapa yang kamu traktir lebih dulu? Ibu, ayah, teman-teman dan pacar. Sama orang kita nggak pelit, sama orang tua pelitnya kayak 17 setan. Sama orang nggak pernah hitung-hitungan. Kenapa untuk orang tua banyak perhitungan? Itu namanya membahagiakan orang lain bisa, membuat orang tua bahagia nggak mampu. Sama saja mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Yang beli tak kasih tanda tangan. Kebodohan kedua, saya nulis buku ini saya sedang menghina diri saya, Pak. Bu, kebodohan yang berikutnya, maaf, ngomong dengan teman kita bisa lembut. Enje, nun sewu, punten. Ngomong dengan orang tua galaknya kayak 17 setan. Hoi 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 hoi. Padahal dalam Quran jangankan mengangkat suara, fala taqul lahuma uffin. Ngomong saja udah dosa, apalagi tanhar sampai membentak-bentak, memaki-maki. Sekarang ini krisis akhlak, Pak. Nggak kayak zaman kita dulu. Dulu waktu saya masih kecil, kalau dimarahin orang tua, jangankan ngejawab, mandang wajah orang tua saja nggak berani. Betul nggak? Anak sekarang coba lihat, yang salah dia, yang dimarahin orang tua. Orang tua baru ngomong 1 baris, dia udah ngejawab 1 kaset plus kusut. Zaman saya dulu, Beb, zaman saya dulu, lagi main, kalau diajak pengajian oleh ibu saya nakal, ibu saya nggak perlu pakai teriakan nyubit, cukup pakai matanya melotot begini, saya udah gemeteran. Ibu saya cukup begini, shh, shh, takut. Anak sekarang bandel, kita gituin, shh, dia ngejawab, apa lihat mah, galakan dia. Zaman dulu, Dek, waktu saya remaja kayak kamu, saya main bola di tengah lapangan, azan maghrib berkumandang, hayya 'alas shalah. Saya nggak pulang, masih main. Ibu saya marah, keluar dari rumah. Shh, cukup berdiri di pinggir lapangan, nggak perlu masuk ke dalam lapangan kayak ibu-ibu sekarang ngejar anaknya jadi pemain tambahan. Nggak perlu. Cukup berdiri di pinggir lapangan, Pak. Cukup modal begini ibu saya. Shh. Itu gemetar lihat orang tua, Pak. Langsung menundukkan badan siap dimarahin. Ibu saya langsung berkata, tahu kenapa Umi nggak pakai teriakan? Malu Umi dengan Allah. Teriakan menghadap Allah Tuhanmu saja kau nggak dengerin, nak? Buat apa aku teriak-teriak? Pulang kamu. Sebelum pulang saya dipeluk, dibacakan 1 ayat, nangis saya, Pak. Rabbi habli minas salihin.
Ya Allah, jadikan anakku ini jadi anak yang soleh ya Allah. Malu berarti tingkah laku saya barusan bukan mencerminkan anak soleh. Nangis saya, pulang ke rumah nggak banyak ngomong pun, pulang langsung. Besok saya main bola lagi, teman saya nanya, hebat ibumu, tinggi ilmunya, diginiin kamu langsung mendekat, dibacain ayat langsung nangis. Saya bilang, kuping diayatin, kaki dicubit, tau nggak? Tapi kita nggak marah Pak, betul nggak? Bu, anak sekarang dia yang ngatur orang tua, krisis, betul? Maaf lahir batin. Salah satu kesalahan dan kebodohan kita adalah makam-makam keramat jauh-jauh didatengin. Keramat hidup orang tua dalam rumah nggak diurusin. Padahal orang tua kita itu juga keramat. Silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Kalau yang mati nggak perlu dicium-cium nisannya, kirimin doa. Mereka sudah bahagia, nggak percaya, ibu mati kita doakan sekarang. Dek, tolong kamu ingat ya dek, orang tuamu itu keramat hidup. Jangankan mereka berdoa, nyumpahin aja bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Di buku saya ceritakan. Beli ya. Di Padang, legenda terkenal. Seorang anak yang disumpah ibunya jadi batu. Namanya siapa? Yang keras namanya siapa? Itu baru maling kundang yang disumpai ibunya, baru maling kundang, belum yang maling motor, maling mobil dan maling-maling lainnya. Di buku saya juga saya ceritakan, Nabi pernah bercerita tentang kisah seorang anak namanya Juraij, rajin sholat, ibadah terus menerus, lagi sholat ibunya manggil dia nggak jawab. 3 kali panggilan ibunya nggak dijawab, dia abaikan. Ibunya terluka, ngangkat tangan, keluar sumpah, tembus. D garis bawahi yang rajin sholat tembus, apalagi dirimu yang rajin main PS dipanggil-panggil nggak jawab-jawab loh. Bener nggak? Namanya Juret lagi sholat, ibunya manggil. Maaf, ini sedikit dimodif dengan warna sekarang. Allahu Akbar, ibunya manggil. Juret, oi Juret. Juret lagi sholat bimbang, hatinya bertanya-tanya. Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, ibuku apa sholatku ya? Dia pilih sholatnya. 2 kali ibunya kembali teriak. Juret, oi Juret. Allahumma ummi wa salati, ibuku apa sholatku? Dia pilih sholatnya. 3 kali berturut-turut Pak. Teriakan ibunya dia abaikan, ibunya terluka, keluar kata sumpah. Ibunya menangis berkata, ya Allah, 9 bulan aku mengandung dia, aku lahirkan dia, nyawa jadi taruhannya. 1 kali dia menangis 1000 langkah kaki menghampirinya. Tapi kenapa ketika dia dewasa 3 kali ku panggil namanya, 1 kali pun dia tidak menjawab panggilanku. Ya Allah, sakitnya di sini. Jangan wafatkan Juret ya Allah. Kasih dia pelajaran berharga dalam hidupnya. Biarkan dia merasakan fitnah yang paling hebat dalam hidupnya. Pertemukan dia dengan wanita-wanita pelacur. Gara-gara sumpah ibunya, Juret ketemu wanita pelacur, difitnah, memperkosa, dipukul, dianiaya, diusir, dibenci oleh warga. Kenapa? Tidak menjawab panggilan ibunya. Tuh. Dek, yang rajin sholat tembus. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Kisah yang ketiga, betapa orang tua itu keramat hidup. Kamu kenal Imam Sudes? Kemarin Imam Sudes ini nemuin presiden kita Jokowi. Sudes itu dulu sebelum jadi imam Masjidil Haram pernah bikin salah dengan ibunya. Ibunya marah Pak, disumpahin. Sumpah ibunya jadi doa buat Sudes. Sudes tahu kan? Imam nomor 1 saat ini di Mekah dan di Madinah. Imam nomor 1 loh. Suaranya itu merdu loh. Kalau dia baca Fatihah, terseduh-seduh. Mau dengerin nggak suaranya? Kira-kira begini, kira-kira doang, ya. Itu kan Sudes imam nomor 1. Lah saya nomor berapa? Tapi walaupun gini-gini saya nggak sombong. Alhamdulillah, saya pernah 10 kali jadi imam Masjidil Haram. Waktu bawa rombongan umroh sendiri, Pak. Saya bawa rombongan umroh, nyampe di Masjidil Haram, imamnya sudah kelar.
Jamaah saya bilang, udah Ustadz Al-Habsyi saja imam, jadilah saya imam Haromen. Sudah suaranya merdu, kira-kira begini. Imam nomor 1. Tinggalnya di Mekah. Kayaknya enak Ustaz Sultan deh. Coba deh Ustaz Sultan. Sudes. Ya, kita dengerin Ustaz Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bu, sebelum dia jadi imam nomor 1, dia pernah bikin salah dengan ibunya. Ibunya marah, keluar sumpah. Apa kata ibunya? Sudes, kamu sudah melukai hati ibu. Ibu marah nak, ibu tersungging nak. Alah, salah sedikit aja diprotes. Yang benar apa? Tadi saya bilang apa? Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Musolah buat Allah. Tolong anak-anak muda, mulai malam ini tolong jangan lagi menggunakan bahasa gaul soima. Masalah buat lo, masalah buat lo, itu setelah saya selidiki nggak mendidik bang kalimatnya. Secara sadar berarti kita mendoakan saudara-saudara kita si elu-elu hidupnya akan ada masalah. Masalah buat lo, masalah buat lo, itu kan doa yang buruk. Makanya saya ganti, saya jadikan apa? Musola buat lo. Harapannya mudah-mudahan si elu-elu yang malas ke musola ini diomongi begini jadi rajin ke musola pak. Insya Allah. Sudes, kamu sudah bikin ibu terluka. Ibu sumpahin kamu nak, ibu sumpahin kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Sumpah jadi doa, doa jadi kenyataan. Sudes ditakdirkan jadi imam karena sumpah ibunya. Itu keramat hidup nak. Makanya mulai malam ini tolong yang punya anak jaga ucapan. Mulutmu adalah harimaumu. Anak nangis jangan lagi dibilang begini, cengeng banget sih. Nanti dia doanya tumbuh jadi mental cengeng pak. Anak nakal jangan langsung dipukul, setan loh. Jadi apa doanya? Setan nanti tabiannya. Saya kemarin bang lagi duduk santai dengan istri saya di tengah rumah. Shh. Anak saya yang pertama namanya Muhammad Fakhri Al-Habsyi, doain biar jadi anak soleh ya. Karena waktu anak saya lahir dulu ada keanehan, makanya saya berharap mudah-mudahan ada keberkahan. Waktu lahir dulu ada keanehan. Begitu lahir, ada keanehan pak. Subhanallah, saya azankan telinganya, saya komatkan, selesai dengar azan dia melotot. Saya merasa, jangan-jangan hatinya sudah mulai menikmati panggilan menghadap Allah. Besok saya azanin, saya komatin, senyum, suka dia dengan panggilan azan. Yang hebat hari ketiga pak, selesai saya azankan, selesai saya komatkan, dia berkata, di mana tempat wudhunya? Nggak bercanda ini pak. Jangan serius aman. Bu, anak saya yang pertama namanya Muhammad Fahri. Saya lagi duduk santai dengan istri saya di tengah rumah. Tiba-tiba anak saya masuk. Lalu namanya juga anak-anak usia 6 tahun nggak sengaja nendang bola kekencengan. Bola itu memecahkan lampu kristal kesayangan istri saya. Begitu lihat lampu kristalnya pecah, istri saya namanya juga manusia pak, gak sadar, hampir saja mengeluarkan satu kata jelek yang bisa berbuah menjadi doa buruk bagi perkembangan psikologis anak kita. Untung ada saya di sampingnya. Begitu lihat lampu kristalnya pecah, istri saya langsung berkata ke anak saya, Fahri, kamu anak yang maksudnya mau ngomong bandel, tapi delnya belum terdengar, baru nyampe ban.
Karena saya keburu cepat-cepat nutup mulutnya. Shh. Be careful mama. Tadi mama mau bilang bandel buat anak kita Fahria. Iya bu ya, maaf. Sadarkah mama kalau kalimat itu keluar dari lisan kita, lalu Allah catat itu menjadi doa, anak dibuat jadi bandel, nyesel nggak? Ma, lihat lampu kristal, walaupun pecah semuanya, selama masih ada yang jual, insya Allah masih bisa kita beli. Tapi merubah karakter anak yang dari kecil sering kita kasih doa-doa yang jelek, itu merubah sifatnya butuh kesabaran ma. Ma, please, urusan laki-laki biarkan laki-laki menyelesaikannya. Saya panggil anak saya memecahkan lampu kristal, istri saya panggil. Fahri, Tal, kesini kamu nak. Iya bu ya. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Mecahin lampu kristal kesayangan mama. Kenapa kamu pecahin? Nggak sengaja bu ya. Oh kalau begitu Abu ya sumpahin kamu. Yang pertama, jadi hafiz Quran yang tawadu. Yang kedua, Abu ya sumpahin kamu punya pabrik lampu kristal. Siapa tahu jadi doa. Mulai malam ini ya, mulai malam ini praktekin. Kalau anak agak-agak gimana pukul kamu jadi GM Pertamina. Kamu jadi gubernur, habis itu jadi presiden. Kamu jadi ulama. Dulu waktu saya masih kecil pak, saya punya kakek itu kan orang Arab, strengthnya minta ampun pak. Itu kalau marah mukul pakai tali pinggang. Jadi kiai. Subhanallah, ternyata jadi doa. Tuh makanya mulai sekarang pastikan walaupun emosi membawa solusi, marah membawa berkah, negatif menjadi positif. Nanti ada di buku saya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin 1-2 pertanyaan silakan. Setelah ini nanti ada pertanyaan dari saya yang bisa jawab dapat buku. Baik, alhamdulillah demikian tausiah dari Ustadz Habib Al-Habsyi tentang beberapa hal diantaranya menjadi hidup yang berkah, mencari hidup yang berkah. Jadi bukan hanya mencari rezeki, tetapi sedikit tapi harus berkah. Kemudian berbagi kepada orang tua, sebagaimana diketahui bahwa orang tua adalah surga kita yang terdekat. Baik, kita memiliki waktu, sebenarnya sudah tidak ada waktu. Sudah tidak ada. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan waktu sekitar 5-10 menit untuk ada 2-3 pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk Ibu-ibu mungkin kalau misalnya terlalu sulit, karena kalau harus satu-satu gantian bisa menulis, nanti kita jawab dengan rapel. Kita mulai dari Bapak-bapak, ada pertanyaan? Atau mungkin kalau tidak bisa dilayani di sini, silakan ke Twitter saya on terus ya, Ustadz_Al-Habsyi, Ustadz USTAD_Al-Habsyi ya, Ustadz_Al-Habsyi. Dari bapak sini ada pertanyaan? Satu dulu? Belum. Kalau begitu dari ibu-ibu ada kesempatan? Ternyata sudah kemalaman Ustadz kayaknya nih. Saudara bingung mau pulang. Tidak ada sepertinya. Ya, kembali. Ini terakhir. Kesempatan terakhir, ada pertanyaan? Tidak ada Ustadz. Kalau gitu langsung dari Ustadz. Ada satu silakan. Ada. Oh iya silakan Ibu. Ada mic di ibu-ibu? Enggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya cuma pengen tanya, ada doa khusus nggak buat anak biar dia jadi anak yang soleh? Itu aja Ustadz. Ya. Terima kasih. Dengan ibu siapa? Ibu Imah. Ibu Imah. Ibu dari mana? Dari Balikpapan. Oh, saya dari tadi. Ibu anaknya berapa? 4, alhamdulillah. Baik. Al-Quran itu adalah petunjuk. Mau butuh solusi apa, larilah kepada Al-Quran. Bahkan kejadian-kejadian sebelum kita Allah abadikan dalam Quran. Sebagai apa? Ilmu tersirat untuk kita. Jadi jangan cuma sibuk cari ilmu yang tersurat tapi malas menggali yang tersirat. Semua Quran itu isinya 3/4 lebih banyak cerita. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dalamnya. Salah satunya banyak sekali ya, doa-doa yang bisa ibu amalkan seperti Rabbi habli minas salihin. Ya Allah,
jadikan anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh. Itu juga bagus karena berasal dari Al-Quran. Kemudian juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau doa itu sering dibaca, mudah-mudahan akan menjadi anak itu menjadi qurrah, sesuatu yang enak dipandang. Di dunia dia menjadi kebahagiaan, di akhirat dia menjadi investasi buat kita. Ya, terima kasih. Tapi yang paling penting adalah jangan hanya berdoa tapi tidak berangkat dari diri kita. Anak itu sifatnya seperti kertas putih, Pak. Apa yang dia lihat dia ikuti. Kalau lihat ibunya saja nggak hormat kepada orang tuanya, jangan mimpi anak menghormat. Anak itu seperti kaset kosong, apa yang dia dengar, apapun yang keluar dari lisan ibunya dia rekam. Jadi kalau kita dari diri kita belum bisa santun kepada orang tua, kita belum bisa hormat kepada orang tua, jangan berhayal anak kita akan lebih baik dari kita. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua biasanya akan turun kepada anak-anaknya. Jadi jangan mimpi pengen punya anak soleh kalau kita sendiri belum soleh dan soleha. Ya, baik. Kalau langsung tadi baik. Kalau nggak ada saya yang bertanya. Hadiahnya buku. Pertanyaannya tidak lari dari materi. Kalau menyimak pasti bisa. Baik, ada yang tahu jawabannya? Oh, belum ditanya ya, Mas. Baik. Pertanyaannya tidak lari dari topik. Kalau bisa menjawab, kalau tadi mendengar pasti bisa. Pertanyaannya, siapa nama istri saya? Oh, tadi belum disebutin. Itulah, Pak. Memang luar biasa nikmat punya istri. Makin jauh makin ngangenin. Lebih baik kangen kepada istri sendiri. Ibu jangan, maka ini sebenarnya pancingan buat yang masih ngebujang. Ustaz Aulia biar termotivasi. Nabi Adam itu ditaruh di surga, kurang apa surga itu? Masih butuh pendamping, bener gak? Apalagi yang di balik papan. Baik, pertanyaannya siapa yang bisa menyimpulkan sedikit saja materi yang sudah saya sampaikan? Buat apa saya ngomong panjang lebar kalau nggak melahirkan pribadi yang perekam? Kasih kesimpulan sedikit. Siapa yang tahu, raise your hand, saya kasih buku. Summary dari seluruh tausiah tadi. Wah, sedikit aja. Siapa? Oh, ada ibu yang di sana. Ya, tadi ada mic-nya, silakan. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari pembahasan dari awal, insya Allah bahwa anak sekecil mungkin karakter yang akan dia bentuk saat dia dewasa adalah apa yang dia lihat dan dia dengar. Kemudian dalam kehidupan kita tidak boleh lupa bahwa satu yang dicari bahwa itu adalah keberkahan, bukanlah materi semata. Kaya akan materi, kalau hidup ini tidak berkah, tidak ada manfaatnya buat kita dan lingkungan sekitar kita itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana, Ustaz? Iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat ibu dan keluarga. Jangan lihat bukunya ya, hargai karyanya, doain ya. 3,5 tahun saya nulis buku ini, Pak. 3,5 tahun, Pak. Kalau nggak beli hari ini, belum tentu besok kita bisa ketemu. Nanti filmnya akhi itu dahsyat nontonnya, nangis sama kayak judul buku, Pak. Filmnya nanti sama dengan judul buku, Ada Syurga di Rumahmu. Silakan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lahir batin mohon maaf, kekurangan milik saya, kebodohan ada di saya, kelancangan semua milik saya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya tutup pengajian ini dengan sebuah catatan. Bu, mau jadi apa kita amat sangat bergantung dari strong will, keinginan yang ada di hati kita. Kalau ingin baik, duduklah dengan orang-orang yang baik. Kalau ingin sukses, bergaullah dengan orang-orang sukses. Dan ketika hidup, jangan lupa raih berkah. Jangan pernah mencari selain keberkahan, karena keberkahan akan mendatangkan semua sumber kenikmatan. Lahir batin mohon maaf. Hadanallah iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jamaah sekalian, demikian keseluruhan acara tabligh akbar kita pada malam ini bersama Ustadz Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta. Semoga apa yang beliau sampaikan tentang keberkahan hidup, tentang kedekatan kita kepada orang tua dapat menginspirasi kita sebagaimana kata tadi, mulai malam ini paling tidak kita mencari surga yang terdekat dengan kita, yaitu kedua orang tua kita. Kita tutup kajian kita kali ini bersama Ustadz Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta dengan sama-sama meminta kepada Ustadz berdoa. Ustadz, doa sebagai doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi kulli syai'in a'taitana. Ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kulla asir bijahil bashirin nadhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul mu'jizat, salatan wa salaman takhdilana jami'al hajat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul Quran, salatan wa salaman takhufuna bil ghufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mamarrid duhur, salatan wa salaman tusahilu lana jami'al umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah, salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, salatan wa salaman taj'aluna min ibadikas salihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikian keseluruhan kegiatan kita malam ini, tabligh akbar dalam rangka hari ulang tahun Pertamina ke-57 yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Balikpapan kerjasama antara BDI Pertamina MOR 6 dan BDI Pertamina RU5. Semoga kita mendapatkan berkah dari kegiatan malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.